Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang telah hadir di perkuliahan hari ini di mata kuliah pemrograman Java. Dan hari ini kita sedang di pertemuan ke-11 yang sudah mendekati pertemuan terakhir kita. Oke, jadi kita langsung aja buka NetBeans kalian masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya array dalam sebuah Java. Oke, jadi array ini biasanya digunakan untuk menyimpan beberapa nilai atau value di dalam suatu variabel. Jadi lebih dari satu nilai daripada harus mendeklarasikan salah satu. Misalnya kita buat aja seperti biasa, kita buat dulu array. Nah, kalian mungkin sudah belajar kemarin cara membuat suatu deklarasi variabel ya. Jadi kita buat dulu di sini sebuah sebuah public staticnya dulu biar kalian bisa jalankan perintahnya. Oke, jadi kita sudah buat. Nah, penulisan public static pun bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi tergantung kalian mau pakai yang mana, sama aja sebenarnya. Oke, nah jadi di dalam Java tuh ada array seperti ini. Jadi kita buat satu variabel namanya string. Nah, jadi kita buatnya seperti ini. Baru nama variabelnya. Misalnya di sini saya kendaraan. Jadi saya buat di sini nama variabel adalah kendaraan, ya. Oke. Nah, di dalam ini kita isi, Nah, di dalam ini baru kita isi sebuah datanya. Nah, jadi ngisi datanya itu pakai kurung kurawal ya. Nah, bukan kurung siku. Nah, baru kasih di sini datanya. Nah, misalnya sini adalah mobil, motor, sepeda. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah sebuah array ya. Ini sebuah array. Nah, dan cara untuk menampilkannya adalah kita cukup panggil datanya seperti ini. Misalnya kita mau panggil datanya system.out. Nah, bagian sini kalian harus masukkan dulu nama variabelnya. Variabelnya kendaraan, baru masukkan nilainya. Nah, pakai kurung siku. Nah, pakai kurung siku seperti ini. Nah, misalnya kalau masukkan datanya harus minimal masukkan angkanya. Kita tidak bisa langsung menampilkan semua. Jadi kita coba jalankan dulu seperti ini. Bisa tidak menampilkan semuanya? Kita coba jalankan. Nah, dia akan error. Nah, di sini dia akan ngasih tahu errornya apa. Tuh. Jadi kita kalau ingin menampilkan datanya, kita masukkan nilai keberapa yang ingin kita tampilkan. Lalu kita jalankan. Nah, baru kita bisa menampilkan. Jadi kita bisa memilih mau ambil data dari mana. Ini kan dari hitungannya 0. Mobil ini adalah array ke 0, ke 1, dan ini kedua. Jadi misalnya kalau kita mengambil data ini berarti harus menggunakan data kedua. Jadi baru kita jalankan. Nah, ya. Nah, habis itu kita bisa tidak ganti datanya saat kita sudah buat variabel nih di sini. Kita mau ganti, kita bisa ganti langsung di sini. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya inisiasi lagi seperti ini. Kan kita sudah punya data ini ya. Jadi kita tinggal buat aja di sini kendaraan. Nah, kendaraan
baru kasih mau yang mana kalian ganti nilainya. Misalnya saya mau ganti sepeda ya, sepeda saya masukkan di sini angka 2 ya, sepedanya ganti, baru kita kasih nilainya. Apa nilai yang mau kalian ganti di dalamnya? Misalnya saya mau ganti di sini adalah becak misalnya. Ya. Oke, coba kita jalankan. Nah, dia akan mengambil data yang sudah kita ganti. Ya. Jadi data ini yang dia menimpa data yang telah ada sebelumnya. Nah, jadi kita mengubah nilai yang telah ada, baru kita ubah nilainya. Ini cara penggunaan sebuah array. Nah, kita juga bisa mengetahui berapa banyak array yang di dalam sini. Jadi salah caranya adalah kita di sini kita makan sini aja, kita copy ini. Ini kita tambahin aja. Menampilkan salah satu array Nah, di sini menampilkan panjang data array. Nah, cara menampilkannya adalah tinggal gunakan seperti ini. Kendaraan, kasih titik, baru kasih nih length ya. Jadi dia akan menampilkan seberapa banyak data kalian di dalam sebuah array. Kita coba jalankan di sini. Nah, menampilkan salah satu array, yaitu array pertama, array kedua yaitu becak. Habis itu datanya adalah sebanyak 3. Ada 3 nilai di dalam sini. 1, 2, 3. Tapi kalau dihitungan dari array, dia hitungannya 1, 2, 3. 0, 1, 2. Ya. Ingat, kalau kita cara membaca atau menampilkannya menggunakan 0 awalnya. Tapi kalau dari panjang banyak datanya dihitung dari 1 ya. Itu agak berbeda ya. Oke, nah selanjutnya kita bisa menampilkan semua data array yang ada di dalam sini. Ya, jadi kita buat lagi di sini. Nah, jadi kita sudah punya data nih tadi, baru kita kasih nilai perulangan. Kita sudah belajar perulangan kemarin, kita panggil datanya for saya sini kasih x saja. For x kita kasih nilai awalnya adalah 0 ya. Jadi data awalnya adalah 0. Nah, jadi jika x lebih besar jika x lebih kecil dari panjang data ya, jadi pokoknya selama data ini kurang dari panjang data tadi, kan datanya ada 3 tuh, berarti kurang dari 3 ya. Nah, sini kita tambah x ditambah 1. X ditambah 1. Di sini kita kasih tampilannya. Data array. Kita kasih data array, baru di sini kita tampilkan. Nah, jadi kita nih punya data tadi sudah ini data kita ya, yang kita ambil data dari sini, kendaraan sini. Ya, oke, coba kita jalankan. Nah, data array 0, 1, 2. Ya, jadi ini data yang pada hitungan arraynya. Jadi ini kita bisa lihat data arraynya dari sini 0, 1, 2 ya. Jadi kita melihat datanya dari sini. Ini data array. Oh, data arraynya ternyata dihitung dari 0, dari pertama 0, 1, 2. Nah, itu caranya. Nah, kita juga bisa menampilkan data semua datanya. Ya, jadi data semua ini artinya menampilkan yang seperti mobil, motor, sepeda. Nah, caranya ini kita menampilkan
semua data array ya. Habis itu kita buat lagi di sini yang baru. Jadi kita sudah punya data tadi, kita buat pakai gunakan for juga, for string x mobil. Nah, habis itu kita buka tutup. Nah, di sini kita tampilkan datanya. Jadi kita buat inisiasi dulu. Jadi saya buat inisiasi lebih mudahnya seperti ini. Nah, kita ubah dulu datanya. Jadi kita ubah data mobil ini masukkan ke dalam Y ya. Jadi ubah datanya yang di dalam, ini kendaraan. Jadi ubah datanya yang di dalam kendaraan ini dimasukkan di dalam variabel string yang bernama Y ya. Jadi data-data dari kendaraan ini semuanya kita pindahkan ke dalam Y ya. Nah, baru kita tampilkan sistem. Nah, kita coba jalankan. Nah, semua datanya keluar ya, mobil, motor, becak ya. Jadi di sini kita kasih datanya. Nilai data pada array. Jadi di sini ada nilai data pada array. Nah, ya. Oke. Nah, habis itu juga array juga bisa menjadi data yang multidimensi. Ya, jadi data array bisa multidimensi. Maksudnya gimana? Oke, kita buat data baru. Jadi misalnya di sini kita kasih. Oke, di sini saya punya satu data, saya kasih data baru integer. Nah, kalau ingin mengasih dua data, kita kasih di sini sikunya 2 kali. Ya. Nah, baru masukkan nilainya. Misalnya saya sini number. Ya, number 1. Jadi number 1 saya kasih di sini. Ya, jadi seperti biasa pakai buku kurung kerawalnya dulu. Nah, di dalam sini kita kasih kurung kerawal juga. Jadi data pertamanya itu kita kasih 1,2,3,4,5 ya. Habis itu data keduanya itu dari 6,7,8,90 ya. Oke. Nah, di sini kita punya data integer di mana kita punya dua data array di dalamnya. Jadi multidimensi ya namanya ini. Jadi dua data di dalam dua data array di dalam satu variabel ya. Nah, jadi kita panggil, kita tampilkan misalnya ini, kita tampilkannya seperti ini. Kita copy. Ini kita hapus saja dulu, kita tahu dulu. Nah, di sini kita bisa tampilkan datanya seperti ini. Kita belum menampilkan datanya. Kita masukkan dulu di dalam data itu integer z ya. Jadi dimasukkan di sini. Jadi kita masukkan number 1 ini di dalam integer dalam variabel z ya semuanya. Number 1. Oke, kurung siku 1 2. Nah, kita akan tampilkan di sini, yang kita tampilkan adalah data X-nya. Data Z-nya. Nah, kita lihat yang mana akan tampil. Kita lihat. Angka 8 yang tampil. Nah, kenapa dapat nilai 8 di sini? Karena kita memiliki nilai ke-8. Jadi sama seperti dalam array, kita menghitungnya. Jadi ini dianggap array ke 0, indeks ke 0. Ini indeks ke 1. Jadi kita memanggil indeks ke 1 ya. Nih,
indeks ke-1 atau array ke-1. Ini arti ini kita panggil, yang dimana di dalamnya kita panggil yang kedua. Berarti 0, 1, 2. Makanya nilainya 8. Kalau kita memanggil data di sini, kita harus ganti ini jadi 0. Jadi misalnya kita memanggil data di sini ya. Berarti kita ganti ini menjadi 0. Saya memanggil angka 5 misalnya. Jadi di sini adalah 4. Oke, coba kita jalankan. Nah, yang dipanggil adalah 5. Bagaimana kalau kita ngambil angka 2? Berarti 0, 1. Variabelnya indeksnya betul 0. Habis itu di dalamnya 0, 1. Jadi di sini ganti 1. Kita jalankan. Nah, ya. Jadi itu cara pengambilan data dalam array multidimensi ya. Jadi gimana kalau kita menampilkan semua datanya? Jadi kalau menampilkan semua datanya, kita harus menggunakan namanya perulangan di dalam perulangan lagi ya. Jadi perulangan baru panggil perulangan. Jadi seperti ini. Kita buat aja. Kita sudah punya data ini tadi kan. Kita data ini, kita buat aja langsung perulangan di sini. Jadi for nah, ini saya ganti i aja. For i. Ya, berapa? For i sama dengan 0. Ya. Jadi kita pertama datanya lah for i sama dengan 0, dimana datanya itu kita mulai dari angka 0. Nah, jadi selama i ini lebih besar, lebih kecil dari panjang data, jadi number one dot length ya, itu dia akan selalu menambah 1. Nah di sini kita berbeda ya dengan yang tadi. Yang tadi kan x plus plus, yang ini, nah ini kan, nah ini dia kita cek dulu baru kita tambah. Kalau ini ketambah dulu baru dia ngecek ya. Terbalik. Kalau ini dia ngecek, dia akan nambah dulu baru dia ngelihat datanya ya. Berbeda dengan ini, dia ngelihat data dulu baru ngenambah ya. Jadi agak beda ya. Ini nambah dulu baru ngecek ya. Oke. Nah, jadi dia akan nambah 1 di sini. Ini namanya post increment namanya ya. Ini namanya adalah post increment. Oke. Jadi ini ditambah. Nah, di dalam sini kita tampilkan panggil lagi datanya. Kita copy aja ini biar lebih mudah, biar lebih cepat maksudnya, lebih mudah. Nah, for ini kita ganti jadi j. Nah, jadi dalam variabel dia akan nambah 1 setelah dia ngecek data di sini. Nah, jadi variabel i ini untuk ini, variabel j untuk yang di sini ya. Oke, nah kita coba. Baru kita jalankan, copy ini, saya copy aja. Nah, di sini kita tampilkan adalah number one variabel i, variabel i dengan variabel j. Nah, ya, kita coba jalankan. Satu, 2, 6, 7. Tar white. Panjang data number one. Oke, maaf saya salah di sini nih. Di sini harusnya kita panggil datanya dulu, panggil data karena dia di dalam i, jadi kita harus tambahkan di sini i-nya. Nah, jadi gini. Nah, jadi perulangan pertama adalah selama integer i ini kurang dari panjang data ini, dia akan melakukan penambahan data baru dicek ya. Nah, kalau semua sudah data ini ditampilkan, maka dia akan lanjut ke perulangan sini sampai data ini semuanya dimunculkan. Pokoknya nih, makanya j kurang dari number yang di dalam variabel dalam array i ya. Nah, makanya di sini numbernya i, baru dia bisa menampilkan semua data. Coba kita jalankan. Nah, makanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
karena kita harus memenuhi di sini dulu, selesaikan di sini kasusnya, baru dia akan lanjut ke perulangan di sini untuk menampilkan semua datanya. Ya, baru dia selesai. Jadi baru dia bisa ngeprint semuanya. Dia akan ngecek di sini dulu. Oh, ternyata di sini sudah selesai semua. Oke, baru kita lanjut di dalam yang J-nya. J dari sini berarti. Dari ini dianggap J ya. Oke, ini adalah salah satu cara untuk menampilkan semua data dalam dalam array multidimensi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metode sedikit. Jadi sekalian juga dengan ini. Jadi ada nama sebuah structure atau sebuah teknik di dalam array itu yang namanya adalah method. Jadi method ini digunakan biasanya digunakan untuk membuat suatu blok kode yang akan dijalankan ketika dipanggil. Jadi kita membuat suatu kayak tempat-tempatnya lah. Jadi misalnya saya punya botol A, botol B, botol C. Jadi sewaktu-waktu saya ingin hanya menggunakan botol A, saya hanya tinggal panggil botol A gitu. Nah, oke, caranya cukup mudah. Jadi seperti ini. Kita buat dulu sebuah metode pertamanya. Jadi kita buat metode pertamanya misal seperti ini. Nah, saya ambil data dari ini aja ya. Saya ambil data dari sini. Jadi ini kita cut. Saya copy aja datanya di sini. Kita cut. Kita cut. Jadi data ini kita cut, kita buat variabel baru di data. Nah, jadi kita punya data, kita buat aja sini. Jadi kita sudah punya kelas kan di sini. Kita buat kelas ini, namanya public class array. Oke, di dalam public class array ini kita buat sebuah metode yang namanya kita seperti ini. Kita cara membuat metodenya static void. Nah, ketika nama metode kalian. Nah, jadi kalian mau apa nama metodenya di sini? Yang pasti harus pembuatan nama metodenya seperti ini paling tidak ya. Jadi pembuatan array misalnya di sini. Pembuatan array. Nah, ini cara pembuatan sebuah metode di dalam Java. Ya. Nah, jadi kita misalnya kita pakai di sini. Ini datanya ini. Nah, kita punya data di dalam array adalah yang seperti buat tadi ya. Yang kita buat tadi. Nah, ini kalau kita jalankan, kita coba simpan dulu. Kita coba jalankan. Dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena kita tidak memanggil metode yang ada di dalam sini. Ini metodenya, tidak kita panggil. Ya, ingat ya, kalau pembuatan metode, pastikan huruf setelah kalau kalian buat dua biasanya kan metode itu pasti rata-rata dua karakter dua huruf dua kata biasanya itu huruf awalnya kecil, yang selanjutnya adalah huruf besar ya, biasanya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya buat seperti ini, misalnya metode saya ya, jadi kan pastikan ini hurufnya huruf besar ya, biar lebih mudah. Oh, ini ternyata adalah sebuah metode gitu. Oke, nah kita punya data ini, kita panggil datanya untuk menampilkan di dalam sini. Nah, kita tampilkan. Jadi di sini kalian buat aja, panggil aja langsung. Kita buat apa namanya? Oh iya, pembuatan array. Pembuatan array. Kasih seperti ini. Koma. Nah, oke, coba kalian jalankan. Nah, dia berhasil. Nah, ini adalah namanya sebuah metode. Jadi kita buat metode, misalnya seperti tadi saya bilang, di botol A ada namanya garam, botol B ada gula, botol C ada apa ya, misalnya garam, cabai lah misalnya. Nah, jadi sewaktu itu misalnya kita mau perlu garam, kita hanya cukup panggil metodenya untuk kita gunakan. Dan itu jauh lebih memudahkan kalian dalam mengkode. Di Java pun sama seperti itu juga. Jadi di Java ada namanya metode yang bisa kalian gunakan seperti ini, agar nantinya kalian lebih mudah dalam menggunakannya gitu. Oke, sekian untuk perkuliahan hari ini. Kalau ingin ada yang tanyakan, silakan ditanyakan pada perkuliahan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.